salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, sembahyang, puasa, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, beriktikaf, bersadaqah, berwakaf. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tujuan duniawi, nah, dengan tujuan dunia, orang bersadaqah tujuan supaya dipuji, dia sembahyang dengan tujuan disanjung orang, maka ujar Tuhan, kami segerakan baginya padanya yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Maka artinya yang dia maksud dengan pujian itu akan didapatkannya. Dia sembahyang ingin dipuji orang, maka pujian itu akan datang kepadanya. Dia bersedekah ingin dihormati orang, maka kehormatan itu akan datang kepadanya. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha, kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang dia masuki, mazmuman hal keadaan tercela, madhuran dan dilaknat Allah. Surat Al-Isra ayat 18. Nah, artinya orang yang beramal ibadah dengan tujuan dunia, tidak karena Allah, bukan hanya kada diterima oleh Allah, tetapi disiksa. Faqad bayyana Allah Ta'ala fi hadhil ayah anna man 'amila li ghairi wajhillah fala thawaba lahu fil akhirah wa ma'wahu jahannam. Sungguh menjelaskan Allah pada ini ayat, barang siapa yang beramal bukan karena Allah, tidak ada pahala baginya di akhirat dan tempatnya adalah jahannam. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la ya'malu a'malan hasanah fatas'adul malaikatu fi suhufin muhtatamah fatulqa baina yadayillahi ta'ala fayaqulu alqu hadhihi as-sahifah fa innahu lam yurad bima fiha wajhi. Yang artinya, sesungguhnya seorang hamba beramal-amal kebaikan, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, haji, umrah dan sebagainya, maka naiklah malaikat membawa buku-buku catatan amal tersebut, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, limparkan ini catatan amal, bahwasanya dia tidak dikehendaki dengan yang ada pada catatan itu akan zatku, ujar Tuhan. Artinya buang itu amalan, karena inya beramal itu bukan karena aku. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiruz zaman sarat ummati thalasa firaq, firqatun ya'budun Allah khalisa, wa firqatun ya'budun Allah riya'a, wa firqatun ya'budun Allah liyastakilu bihin nas. Fayaqulu Allah azza wa jalla lil mukhlisin idhabu ilal jannah, wa yaqulu lil akharin idhabu bihim ilan nar. Apabila akhir zaman, ujar Rasulullah, jadilah umatku itu 3 kelompok, 3 golongan.
Satu golongan yang beribadah kepada Allah ikhlas. Golongan yang lain ada yang beribadah ria, mengharapkan sesuatu dari makhluk, baik itu materi atau pujian. Satu golongan yang beribadah kepada Allah untuk mencari makan dengan manusia. Allah berfirman pada hari kiamat, bagi orang-orang yang ikhlas, masuklah kalian ke dalam surga. Dan Allah berfirman bagi yang lainnya, pergilah dengan mereka itu ke dalam api neraka. Para muhibbin rahimakumullah. Dengan dalil-dalil ini jelas bahwasanya ikhlas itu adalah satu kewajiban yang mesti ada dalam setiap amal ibadah. Tanpa ikhlas, amal ibadah itu tersia-sia dan kita pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian kita wajib belajar apa itu ikhlas. Dan kita wajib berusaha untuk bisa mendapatkan ikhlas itu, agar kita menjadi orang yang selamat di akhirat nanti. Nah, berbagai macam pendapat para ulama tentang ikhlas itu apa. Satu syekh mengatakan ikhlas itu ini. Ada lagi imam ini mengatakan ikhlas itu macam ini. Ada lagi seorang guru menyatakan ikhlas itu macam ini. Nah, kita ambil dari sekian banyak pendapat tentang ikhlas itu satu pendapat daripada para imam-imam itu. Al-ikhlasu ala salasi darajat. Ikhlas itu 3 tingkat. 3 tingkatan. Yang pertama disebut darajatil awam. Ikhlas tingkatan orang awam. Ini ikhlas sudah ada punya harga di sisi Allah, walaupun murah daripada tingkatan yang berikutnya, tapi sudah dihargai oleh Allah. Kita beribadah sembahyang, kita pakai ikhlas orang awam, itu sudah berharga, cuma harganya lebih murah dibanding ikhlas tingkatan-tingkatan yang berikutnya. Nah, ikhlas orang awam ini artinya adalah ifradul haq fi kasdil ibadah ma'a talabil huzuzid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah ka hifzil badan wal mal wa sa'atir rizq wa dukhulil jannah wan najati minan nar. Ikhlasnya orang awam itu adalah mengesahkan Tuhan pada tujuan ibadah. Memang inya beribadah itu tujuannya adalah semata-mata karena Allah, tidak ada karena yang lain. Nah, inya sembahyang karena Allah, tetapi beserta meminta, menuntut bahagian duniawi dan ukhrawi. Inya sembahyang karena Allah. Di samping itu, mudahan diluaskan Allah rezeki, mudahan dipeliharakan Allah harta nang ada, mudahan mati masuk ke surga, mudahan terhindar daripada api neraka contohnya. Nah, ini sudah ikhlas untuk golongan orang-orang awam. Inya bazakatunya karena disuruh Allah, perintah Allah. Tetapi ini ada minta kepada Allah. Dengan berzakat ini dia minta kepada Allah agar hartanya bertambah, hartanya terpelihara, hidupnya selamat dunia dan akhirat. Nah, ini ikhlasnya orang awam.
Beribadah semata-mata hanya karena Allah, tetapi ada minta macam-macam dengan Allah, baik itu urusan duniawi atau ukhrawi. Nah ini sudah masuk ikhlas, walaupun ikhlas yang paling rendah. Kita membaca surat Waqiah umpamanya, membaca surah Waqiah karena Allah, tapi ada harapan, mudah-mudahan diluaskan Tuhan rezeki. Nah itu ikhlas ngarannya. Tapi ikhlas tingkatan orang awam. Ini membaca surat Tabarak, suratul Muluk karena Allah, tapi mudah-mudahan dalam kubur selamat. Nah ini ikhlas, tapi derajatnya bukan derajat yang tinggi. Yang kedua, darajatul khawas, derajat ikhlas orang khawas. Ifradul haqqi bil ibadah ma'a talabil huzuzil ukhrawiyah kadukhulil jannati wan najati minan nar wal ma'rifati wal musyahadati wa ghairiha. Ikhlas tingkatan yang kedua tertinggi ini, talarang Allah menghargai daripada yang pertama tadi. Nah, ikhlas derajat yang kedua ini adalah mengesahkan Allah pada ibadah. Artinya inya beribadah itu semata-mata hanya karena Allah, kada karena yang lain. Tetapi serta tuntutan akhirat, masuk surga, selamat daripada api neraka, diberi Tuhan ma'rifat, diberi Tuhan musyahadah. Nah ini yang dituntutnya kepada Allah. Ini berzikir babanya 1000 sehari atau 10.000 sehari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuannya apa berzikir ini? Karena Allah. Allah nyuruh berzikir, tapi inya minta kepada Allah agar diberi ma'rifat kepada Allah, agar diberi musyahadah. Nah ini ikhlas tapi menurut tingkatan khawas ngarannya, belum lagi sampai ke derajat yang tertinggi daripada ikhlas itu, tapi sudah ikhlas ngarannya. Ya tadi orang membaca surah Tabarak supaya dalam kubur selamat daripada fitnah kubur. Nah ini ikhlas, tuntutan akhirat. Ini ikhlas derajat khawas ngarannya. Inya kadada dalam ibadah itu minta kepada Allah urusan dunia kadada. Nah, beribadah kepada Allah karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Kadada urusan disihatkan badan, kadada urusan dimurahkan rezeki, kadada urusan berdagang supaya payu, kadada. Urusannya apa? Inya beribadah nih karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Nah ini ikhlas tingkatan yang nomor 2. Ini lebih hebat daripada yang pertama tadi. Yang ketiga, darajatul khawasil khawas. Nah ini derajat yang tertinggi. Tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah bil ibadah. Dia beribadah itu semata-mata memantapkan kehambaannya dan mendirikan dengan hak Tuhannya. Aku beribadah ini semata-mata karena Allah dan aku ini adalah hamba Allah, titik. Perkara masuk surga, perkara neraka itu kada tahu urusannya. Nah inya berzikir karena menjunjung perintah Allah, habis ingat situ. Inya sembahyang, aku semata-mata menjunjung perintah Tuhan karena aku nih hamba, aku mesti sembahyang. Habis ingat situ. Kadada macam-macam lawan Tuhan tuh kehendak permintaan kadada. Nah inilah derajat ikhlas yang tertinggi itu. Nah para muhibbin rahimakumullah,
Jadi apapun di antara derajat ikhlas yang 3 macam itu, apabila ada di dalam amal ibadah kita, maka amal ibadah kita itu sudah hidup, sudah punya roh. Artinya ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Quran, di dalam situ ada ikhlas, walaupun derajat-derajat orang awam sudah selamat. Apalagi kita membaca Quran, di situ ada ikhlas derajatnya orang khawas, lebih larang lagi Allah menghargai. Apalagi ikhlas nang nomor 3, makin larang lagi harganya. Nah, makanya ibadah itu dibalas 10, bisa 70, bisa 100, bisa lebih pada itu, tergantung mutunya ibadah itu, tergantung kualitasnya ibadah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kita sudah tahu pentingnya ikhlas tadi. Pentingnya kita beribadah itu karena Allah. Kalau kada macam itu, sembahyang kita ditolak dan kita disiksa. Kita puasa kada karena Allah, puasanya ditolak dan kita disiksa. Kita bersedekah kada karena Allah, berbagi-bagi duitnya, tapi kada karena Allah, duitnya kada diganti Tuhan, berpahala kada, disiksa, duitnya habis. Kalau orang tuh bersedekah karena Allah, akan mendatangkan kelapangan, mendatangkan kebahagiaan, karena Allah. Tapi kalau orang ini membagi-bagi duit, membagi baras, membagi apa, kada karena Allah, ujung-ujungnya bisa gila, bisa stres, karena kada karena Allah. Nah, ini akibatnya dalam dunia pun sudah menderita. Jadi ikhlas ini bukan hanya perkara diterima kada diterima, disiksanya ini yang jadi masalah. Sembahyang nang mestinya jadi ibadah berbalik menjadi maksiat. Membaca Quran nang mestinya ibadah karena kada ikhlas jadi maksiat. Bersedekah nang mestinya ibadah tapi karena kada ikhlas jadi maksiat. Nah, oleh karena itu kita wajib fardhu ain mempelajari apa itu ikhlas supaya bisa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesudah kita belajar ikhlas tadi macam itu, tinggal kita berusaha bagaimana cara mengamalkan, bisa melakukan ikhlas itu.